Bagaimana metode pengukuran pertumbuhan ekonomi? Metode pertama, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. PNB sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Artinya, pendapatan WNI dalam maupun luar negeri juga dihitung ke dalam PNB. Metode kedua, ada produk domestik bruto atau gross domestic product. PDB didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi, semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan PDB. Kemudian, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Perekonomian Indonesia yang diukur menurut besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai 16,97 kuadrat triliun pada 2021. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Pada 2020, ekonomi domestik mengalami kontraksi 2,07% seiring terjadinya pandemi COVID-19. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,4%. Sebagai perbandingan, inilah bagaimana pertumbuhan ekonomi Jepang pada 10 tahun terakhir. Secara keseluruhan, selama 3 dekade, pertumbuhan ekonomi Jepang sangat mengagumkan, yaitu rata-rata 10% pada 1950-an, 5% pada 1970-an, dan 4% pada 1980-an. Dalam perkembangannya, Jepang juga mengalami pasang surut seperti contoh pada tahun 1974 di mana ada penurunan sebesar 0,5%. Kemudian di tahun 2008 kembali bergerak lambat karena disebabkan penyelesaian masalah investasi perumahan. Lalu, bagaimana target Bank Indonesia pada tahun 2020? Mari kita simak video berikut ini. Created using Powtoon.